selamat pagi Soli dan Solihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat ya. Hari ini kita sudah masuk di awal semester genap. Ustazah harap semuanya tetap sehat, tetap semangat, dan tentunya selalu bahagia. Solih-solihah, tahu nggak? Ada satu hal penting yang terkadang kita lupakan. Apa itu ya? Ya, satu hal penting itu adalah kebahagiaan. Ayo, solih-solihah hari ini bahagia tidak? Saya harapkan solih dan solih hari ini semuanya bahagia. Ayah ibunya bahagia, adik kakaknya bahagia, dan semua keluarganya bahagia. Karena kebahagiaan itu adalah wujud rasa syukur kita terhadap Tuhan yang Maha Esa. Dan wujud rasa syukur kita kepada Tuhan yang Maha Esa itu merupakan pengamalan Pancasila sila ke-1 atau sila pertama. Pengamalan Pancasila sila pertama sudah pernah kita pelajari pada semester yang lalu. Ayo, masih ingat tidak? Pengamalan Pancasila sila pertama contohnya apa lagi? Ya, selain bersyukur kepada Tuhan, contoh pengamalan sila pertama yang lainnya adalah beribadah. Contohnya sholat, berdoa sebelum melakukan aktivitas, menjaga kerukunan, menjalankan ibadah, dan tentunya mempercayai adanya Allah atau mempercayai adanya Tuhan. Oke, untuk mengamalkan Pancasila sila pertama, sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Alhamdulillah, kali ini kita akan belajar tema 5, subtema 1, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 tentang pengalamanku di rumah. Solih dan Solihah dapat membuka bukunya atau dapat membuka LKS-nya pada halaman 8 sampai dengan halaman 12. Tapi sebelum masuk ke materi, Ustazah akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Solih dan Solihah akan mendengarkan teks percakapan yang berhubungan dengan budaya minta maaf atau budaya kata ajaib dari maaf. Mengenal satuan baku untuk mengukur panjang, menunjukkan tekanan kuat dan lemah pada pola irama, dan tujuan pembelajaran kita yang terakhir adalah menunjukkan panjang dan pendek bunyi pada pola irama. Oke, sebelum membaca percakapan, sudah mau tanya dulu, kira-kira kegiatan teman-teman pada akhir semester 1 kemarin apa saja ya? Bisa dituliskan di buku tulisnya masing-masing nanti ya. Itu untuk tugas pertama kalian. Jadi Ustazah pengen tahu anak-anak ketika liburan akhir semester 1 kemarin apa yang dilakukan anak-anak di rumah. Pasti banyak sekali kegiatan yang dilakukan teman-teman di rumah waktu liburan semester 1 kemarin ya. Ya. Kegiatan yang dilakukan teman satu dan teman yang lainnya pastinya berbeda. Ada yang waktu liburan semester kemarin ikut ibunya ke ladang mungkin, membantu menjaga adiknya, atau diajak orang tuanya jalan-jalan ke samudra mungkin. Nah, kejadian yang dialami teman-teman itu disebut dengan pengalaman. Jadi pengalaman itu adalah kejadian yang pernah dialami. Semua yang pernah kita alami itu disebut dengan pengalaman. Pengalaman itu banyak sekali bentuknya. Dan ada 2 jenisnya, yaitu
pengalaman yang menyenangkan dan pengalaman yang menyedihkan. Sudah, dari pengalaman itu apa sih yang dapat diambil? Dari pengalaman itu kita dapat mengambil pelajaran. Jadi ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari kejadian yang kita alami tersebut atau dari pengalaman tersebut. Oke, sekarang Soli dan Soliha dapat membuka bukunya pada halaman 8, muatan materi bahasa Indonesia KD 3.6 dan 4.6 tentang permintaan maaf. Jadi ada percakapan tentang Ayah dan Deva. Ayah berkata, "Deva, tolong kesini sebentar, Nak." Deva menjawab, "Iya ya." Deva datang menghampiri ayahnya. "Wah, ayah mau memperbaiki sepeda Deva." Ayah menjawab, "Iya, kamu mau bantuin ayah tidak?" Deva menjawabnya, "Tentu saja Deva mau ya." Ayah, "Oke, kalau begitu ambilkan kotak perkakas ayah di garasi." Deva, "Iya ya." Saat membawa kotak perkakas, Deva tidak hati-hati. Ayah, "Wah, kotak perkakasnya jatuh." Deva, "Maafkan Deva ya, Deva kurang hati-hati sehingga kotak perkakasnya jatuh." Ayah menyautnya, "Iya Nak, tidak apa-apa. Lain kali kamu harus lebih hati-hati." Nah, dari percakapan yang kita baca dan yang teman-teman dengarkan tadi, ada satu kalimat ajaib yang akan kita pelajari hari ini. Kata ajaib itu adalah maaf yang diucapkan oleh Deva. Kenapa Deva meminta maaf? Karena Deva telah menjatuhkan perkakas atau menjatuhkan barang yang diminta oleh ayahnya. Nah, setelah membaca percakapan tadi, teman-teman bisa mengisi soal ayo berlatih yang ada di halaman 8 dan di halaman 9, soal nomor 1 dan nomor 5 tersebut. Setelah belajar muatan bahasa Indonesia, kali ini kita masuk pada muatan matematika. Tetapi sebelum belajar, sudah punya pertanyaan nih. Pertanyaannya adalah, jawab ya, dengarkan baik-baik. Aku adalah sebuah benda. Aku terbuat dari plastik, kadang juga terbuat dari kayu. Bentukku beragam. Ada yang besar, ada yang kecil. Di sepanjang bentukku, di sepanjang badanku, terdapat angka-angka yang digunakan untuk mengukur. Siapakah aku? Ya, iya, aku adalah penggaris. Teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku itu satuan tetap, jadi ukurannya tetap. Satuan baku menggunakan satuan ukuran yang ada di penggaris itu adalah cm atau sentimeter. Sedangkan satuan tidak baku itu satuan yang tidak tetap, seperti langkah, jengkal, dan lain sebagainya. Penggaris itu fungsinya adalah untuk mengukur panjang benda. Jadi penggaris itu adalah alat untuk mengukur panjang benda yang menggunakan satuan ukuran cm atau sentimeter. Cara menggunakan penggaris itu adalah kita tentukan dulu apa yang mau diukur. Benda apa yang mau diukur. Ukur benda tersebut dimulai dari angka 0. Angka 0 pada penggaris harus lurus dengan pangkal benda. Jadi antara ujung satu dengan ujung yang satunya lagi harus lurus. Yang ketiga, ujung pangkal benda lainnya adalah hasil
dari pengukuran. Jadi nanti teman-teman akan melihat hasilnya atau akan mengetahui pensil saya ini berapa senti ya. Jadi diukurnya dari pojok sebelah kanan sampai pojok sebelah kiri. Pojok sebelah kanan itu nolnya, penggarisnya dari angka nolnya nanti dihitung sampai habis pensilnya, itu nanti akan ketemu berapa jumlah dari atau berapa panjang dari pensil atau benda tersebut. Untuk tugas kedua kalian bisa minta tolong kepada ayah, bisa minta tolong kepada bunda, atau bisa minta tolong pada orang-orang di sekitarnya. Tugas kedua kalian adalah sebutkan contoh dari satuan tidak baku. Jadi satuan tidak baku itu contohnya apa saja selain yang disebutkan Ustadzah dalam rekaman sebelumnya. Oke, sekarang kita masuk ke muatan SPDP ya. Kali ini pada muatan SPDP kita akan mempelajari tentang tekanan nada. Tekanan nada. Apa sih Ustadzah tekanan nada itu? Tekanan nada adalah tinggi rendahnya pengucapan suatu kata. Jadi tekanan nada itu ditandakan, diberi tanda seperti kalau dalam matematika itu ada tanda seperti itu, lebih besar atau lebih kecil. Jadi kalau mulutnya terbuka itu kalau di dalam kalimat matematika pembelajaran kita sebelumnya di semester 1 itu lebih besar ya. Sama kalau di muatan SPDB ini adalah tanda yang mulutnya kebuka itu yang dihadapkan dengan mulut itu artinya nadanya kuat. Sedangkan kalau dihadapkan dengan punggung dibelakangi itu adalah menandakan nadanya lemah. Ya, kita bernyanyi terlebih dahulu ya. Kali ini kita akan bernyanyi lagu yang berjudul Naik ke Puncak Gunung. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Ya, dengan berakhirnya muatan SPDP kali ini, berakhir pula pembelajaran hari ini. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.